Untuk marketplace buka Facebook yang biasanya ngadat-ngadat, ini aku tes. Biasanya kan kalau misalkan kita buka gini kan awalnya lancar ya. Ini internetku lagi bermasalah. Nah, ini kan lancar ya, nggak ngadat sama sekali. Kalau kita buka salah satu, lalu kita scroll sebentar, lalu kita back, ini biasanya ngadat. Tapi ini kalian bisa lihat masih tetap lancar. Nah, ini uh, berarti ada perbaikan ya guys, mungkin di Corvus ini ya yang Revived ini. Oke, Antutu benchmark di custom room ini 146.000 sekian dengan rinciannya kayak gitu. Suhunya pun terbilang adem. Terus kemudian ini hasil CPU throttlingnya stabil banget, no CPU thermal throttling detected, walaupun kernelnya ini bukan overclock tapi ini stabil banget, dipakai juga lumayan enak guys. Custom ROM apa ini? Ayo kita bahas guys. Pengen upgrade HP tanpa beli HP baru? Custom ROM lah solusinya. Makanya subscribe channel ini dan cek di playlist, siapa tahu ada video-video yang kalian cari. Jangan lupa baca deskripsi, like, komen, dan share video ini. Thank you. Oke, kali ini aku lagi ada di custom ROM yang kemarin sempat di request, custom ROM Corvus Revived 18.0 Delta LTS Android 11, maintainernya Arijit Saha. Kernelnya dia pakai extended 4.4, artinya ini custom ROM-nya ROM non dinamik ya, kalian bisa install seperti biasa. Untuk cara installnya kemarin juga sudah aku share, atau kalian bisa cek di playlist cara install atau flash custom ROM. Banyak banget situ, tinggal dipilih aja yang dinamik dan non dinamik juga ada. Ini Linuxnya enforcing ya, dan ini ROM-nya signet. Jadi kalau kita cek di ROM syncek itu dapatnya normal. Ini artinya signet ya. Kalau dapatnya TSK itu artinya belum signet guys. Terus di simple play integrity checker, integrity-nya ini mid device kalau nggak salah saya ingat kemarin. Nah benar, mid device ya. Tapi kalau untuk safety netnya ini nggak bisa kita cek, harus pakai modul khusus mungkin ya. Ini aku pakai Magis yang jadul versi 23.0 untuk Magisnya. Kemudian modulnya kosong, aku belum pakaiin modul. Terus kalau misalkan kita cek di Play Store, ini pun kebacanya device is certified ya, sudah certified. Atau kalau kalian nggak percaya, kalian bisa tap-tap di bagian versi Play Store-nya, kemudian ke general, terus ke developer option, lalu cek integrity. Ini tadi dapatnya mid device kan, nah itu dapatnya mid device juga. Oke, untuk bloatware-nya ini pun juga terbilang sedikit. Bloatware-nya segini, ini bloatware bawaannya ya, ada Chromie-nya juga, ada galeri, tapi ada juga fotos ya. Untuk aplikasi galerinya ada 2, mantep. Aku sudah cari-cari apa aja minus yang ada di custom ROM ini. Kalau yang pertama aku temuin sih soal fingerprint yang ngeglitchnya itu kadang fingerprintnya udah kita sentuh tapi lock screennya itu nggak kebuka. Nah caranya kalian bisa hapus dulu sidik jari kalian yang pertama, lalu diubah lagi gitu guys, diganti lagi ke yang baru, habis itu lancar guys. Terus yang kedua, ini waktu aku cek di bagian sound, ini enggak ada Mi Sound Enhancer-nya guys. Untuk kualitas suaranya ini biasa aja. Aku udah cek di Xiaomi Part, harusnya muncul di sini, tapi ternyata memang enggak ada. Cuma ini doang menunya guys. Kalau untuk tampilan agak sedikit berbeda ya dari Corvus pada umumnya. Nah ini ada di bagian atas untuk Corvus settingnya, yang tulisan gede itu Corvus setting, kalian bisa klik, lalu muncul reference layer sama tema. Kalian bisa atur mulai dari sistem, kemudian lock screen, terus kemudian status bar, dan terakhir hardware. Di bagian ini kalian bisa cek-cek satu persatu, yang pastinya di di dalam menunya ini ya sama kayak menu Corvus sama Nusantara Project itu ya. Kalian bisa atur mulai icon-icon, terus tampilan iconnya kayak gimana, traffic indikatornya dimunculin di sini juga ada. Kemudian untuk bagian tombol-tombol ini pun juga ada, walaupun nggak lengkap ya. Maksudnya nggak lengkap itu nggak lengkapnya itu masih terbilang sedikit lah untuk menu atau fitur yang dihilangin di sini. Tapi ini waktu aku pakai 2 harian ini aku cukup suka guys, dipakai buat main game juga masih playable. Untuk di bagian hotspot dan tethering ini pun juga sudah support tethering VPN. Kemudian untuk mobile networknya kita cek di preferred network type, ini pun juga sudah banyak pilihannya di sini. Terus geser ke bawah lagi ada menu baterai, kayak gini menunya sedikit ya.
Nah, ini ada baterai infonya guys. Untuk screen penggunaan layarnya ini 37 menit ya, setelah aku cas penuh berkurang 5 menit guys. Ini tadi aku pakai buat ngetes AnTuTu benchmark sama CPU throttling, terus sama sosial media sebentar ya, totalnya 37 menit. Kemudian di menu display ini masih terbilang standar. Untuk tap to wake nya kalian bisa aktifin di sini dan ini normal. Kemudian ada high touch sensitivity, ini untuk sensitivitas sentuhannya kalian bisa aktifin di sini. Kalau misalkan kurang responsif ya, kalian bisa aktifin. Terus di bawahnya ada menu ignore Windows Secure Flag. Ini kalau kalian mau ngerekam aplikasi yang privasi kayak M-Banking, email app kayak gitu-gitu, kalian bisa aktifin di sini ya, biar bisa di screenshot juga. Terus untuk yang lain menunya standar ya, kalian bisa lihat sendiri menunya kayak gitu. Terus kemudian ada storage. Untuk sistem kebacanya 12 GB ya, setelah aku pakai normal. Kalau di awal-awal itu kebaca 11 GB guys. Terus kemudian ke security. Untuk security-nya ini ada pin, fingerprint, fast unlock, app locker, smart lock, theft protection, app pinning, lengkap banget. Nggak perlu khawatir lah, pokoknya pakai ini guys. Kemudian ada juga Xiaomi part yang tadi ya, menunya kayak gini. Kemudian ada menu sistem. Untuk gesturnya kalian bisa pilih di bagian ini, dan untuk nuker tombol back sama recent apps ada di menu spesial yang tadi di bagian tombol ya guys, navigasi. Untuk swipe to screenshot juga ada, ini screenshot 3 jari. Dah itu doang. Untuk developer option, memorinya free 1,3. kemudian di running services ini 1,5. ini terbilang gede ya guys, padahal ini sambil ngerekam layar. Kemudian untuk recent apps-nya ada menu screenshot, clear all, sama clear per aplikasi ya. Untuk menunya ada app info, split, uninstall. Udah itu doang ya untuk menunya. Dan ada keterangan free RAM-nya 764 per 3,7 MB, 3700 pokoknya giga berarti ya, 3,7 giga berarti guys. Kemudian untuk quick settingnya seperti ini. Ada Xiaomi Pad FPS info overlay yang warnanya putih gede tapi di pojok kanan atas ya guys. Kalian suka yang warna kuning apa putih kayak gini? Kalau aku sih suka yang warna putih ini guys. Untuk menu quick setting yang lain ada di bagian bawahnya sini, ada banyak banget, tapi udah aku pilih-pilih yang aku rasa penting-penting aja ya kayak tadi. Yang jelas untuk fitur-fiturnya ini udah terbilang lengkap, aku pakai juga nggak ada masalah. Oh ya, satu lagi, untuk marketplace buka Facebook yang biasanya ngadat-ngadat, ini aku tes. Biasanya kan kalau misalkan kita buka gini kan awalnya lancar ya, ini internetku lagi bermasalah. Ini kan lancar ya, nggak ngadat sama sekali. Kalau kita buka salah satu, lalu kita scroll sebentar, lalu kita back, ini biasanya ngadat, tapi ini kalian bisa lihat masih tetap lancar. Nah ini berarti ada perbaikan ya guys, mungkin di Corvus ini ya, yang Revivet ini. Oke, kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Untuk kameranya ini normal-normal aja guys ya, aku udah tes nggak ada masalah, dari sini sampai sini normal semua. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin di custom ROM ini guys. Gitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton, see you, bye bye.